Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis Lanjutan dengan saya Faiza Shihab. Kita melanjutkan bab 10 mengenai inference mean dengan dua population masih di hypothesis testing. Jadi ini adalah bab 10 part yang ketiga, di mana hipotesis testing untuk mu1 minus mu2 atau dua populasi itu pada saat TO1 dan TO2-nya nggak diketahui. Oke, jangan lupa kalau tidak diketahui berarti kita akan menggunakan tabel T. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat bagaimana perkembangan rumus dari populasi 1 menjadi populasi 2. Jadi left tail atau one tail atau lower tail itu dilambangkan dengan yang lambang pertama, right tail atau upper tail itu dilambangkan yang kedua, dan two tail itu dilambangkan dengan yang ketiga. Jadi kalau kamu ingat lower tail untuk rumusnya di statistik di hipotesa 1, H0 sama dengan mu lebih besar sama dengan mu0. Gitu ya. H-nya itu adalah mu lebih kecil dari mu0. Jangan lupa tanda dia adalah lower tail adalah kita melihat hipotesa alternatifnya. Jadi kalau kita lihat di sini perkembangannya apa? Mu dia berubah menjadi mu1 min mu2 karena kita ada dua populasi ya. Nah itu jadi mu1 min mu2. Begitu pula perkembangannya yang lain tandanya juga jangan lupa sama dengan hanya ada di H1 tanda-tanda sama dengannya. Jadi perkembangannya adalah sama saja. Kemudian untuk rumus T-nya, T untuk di hipotesa 1, itu rumusnya adalah T sama dengan X bar min mu0 dibagi S per akar N. Lalu saat dia berubah menjadi dua populasi, rumusnya adalah seperti ini. Di mana X bar 1 dikurangin X bar 2 dikurangin D0. D0 tuh yang ini ya. Ini adalah D0. Kemudian akar dari S1 kuadrat dibagi N ditambah S2 kuadrat dibagi N. Lalu bagaimana melakukan uji hipotesanya atau uji signifikansi untuk t-test? Sama saja. Kita harus nentuin dulu hipotesanya, formulanya. Apakah dia masuknya lower tail, upper tail, atau two tail. Dan jangan lupa lower tail itu adalah uji one tail, ini adalah uji one tail, yang kedua adalah ujinya dua tail. Lalu kita tentukan alfanya berdasarkan jenis hipotesa yang sudah kita tentukan tadi. Kalau two tail itu adalah dibagi 2, one tail tidak perlu dibagi 2. Rumus T-nya adalah seperti ini. Nah, dan degree of freedom-nya juga di sini akan jadi berubah. Oke. Kemudian aturan penolakannya sama dengan di bab 9, sama saja. Dimana jika kamu hipotesa yang kamu pilih adalah lower tail, aturan penolakannya adalah menjadi seperti ini. Ketentuannya tolak H0 jika tandanya lebih kecil saat kita membandingkan T statistik dengan T tabel. Kalau kamu menggunakannya adalah formula yang kedua atau upper tail, maka kamu akan menggunakan konsep yang kedua, ini upper tail, di mana tolak H0 saat T lebih besar dari T alpha. Two tail adalah gabungan dari konsep lower tail dengan upper tail. Yang digambarkan dengan yang saya arsir ini adalah area tolak H0. Dan yang saya warnakan ungu ini adalah area untuk T alpha-nya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal saja ya. Berikut adalah hasil dari pengamatan mesin 1 dan mesin 2. Mesin 1 diketahui N1 adalah 50, N2 adalah 40, X bar 1 adalah 59,4 dan X bar 2 adalah 56,1. S1-nya adalah 7 menit dan S2-nya adalah 6 menit.
Jadi kalau ada lambang S di sini berarti adalah to tidak diketahui. Maka kita akan menggunakan rumus T atau uji T. Pertanyaannya, dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05, lakukanlah pengujian apakah kecepatan produksi mesin 1 lebih lama dari mesin 2. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini adalah konsepnya, ini adalah asumsinya. Asumsi di mana akan kita kembangkan menjadi hipotesa. Pertanyaannya, A, tentukan variabel dan buat hipotesanya. B, tentukan tingkat signifikan dan jenis pengujiannya. C, hitung T statistik atau T hitung dan tentukan dan hitung degree of freedom-nya. D, tentukan T tabel dan P value serta buat kriteria keputusan. E, buat keputusannya dan kesimpulannya apa. Jadi seperti apa dia? Oke, jadi kalau untuk kita membicarakan variabelnya adalah kecepatan. Pada saat kecepatan mesin 1, kita lihat lagi ya. Kalau kita ngomongin kecepatan, kita bisa melambangkan dia dengan rata-rata. Rata-rata itu bisa melambangkan suatu karakteristik. Mu 1 itu lebih lambat dari mu 2. Menurut kamu, tandanya itu lebih besar atau lebih kecil? Tandanya adalah, kalau saya tanya begini, kecepatan produksi mesin 1 lebih lama daripada mesin 2. Jadi kalau mesin 2 itu bisa menghasilkan produk 10 produk dalam waktu 1 jam. Kalau mesin 1 berarti kalau menghasilkan produknya 10 buah itu lebih lama, berarti dia menjadi 2 jam misalkan. Lebih lama dong, 1 jam lebih lama dari 2 jam. Sehingga angka 2 dibandingkan dengan angka 1. Jadi tandanya lebih besar atau lebih kecil? Dia akan lebih besar. Nah, kalau lebih besar seperti ini, kita lihat lagi, apakah ada tanda-tanda sama dengan? Tidak ada ya. Berarti kalau dia lebih besar dan tidak ada tanda sama dengan, berarti ini akan kita menggunakan menjadi hipotesa alternatif. Berarti kalau hipotesa alternatif yang kamu ambil yang upper tail. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Konsep awalnya adalah seperti ini. Hipotesa 1 itu adalah mu 1 lebih besar dari mu 2. Jadi, kalau umpamanya kita membuat ini menjadi suatu hipotesa, dia akan berubah menjadi jadi seperti ini. Dia akan berubah menjadi dipindah jadi seperti ini. Tandanya kamu pindah aja. Jadi angka 0 di sini akan jadi negatif karena dia pindah ruas. Oke. Sama dengan yang ini, dia akan berubah menjadi apa? Tandanya menjadi lebih kecil sama dengan. Oke, di mana yang atas ini adalah hipotesa 0. Di sini adalah HA. Itu ya. H1. Jadi ini kenapa nulisnya H1? Ada beberapa buku H1 sama HA itu sama aja. Tapi kalau kita mengikuti Anderson, berarti di sini kita ganti HA ya. Oke, jadi seperti ini. Pada saat kalian mengikuti konsep di mana mu 1 itu lebih besar dari mu 2, maka hipotesa yang kalian pakai itu adalah upper tail. Sehingga nanti kalau kesimpulannya itu adalah kita mengambil pernyataan yang kedua atau HA, maka kalimat ini akan kamu pakai, di mana kecepatan produksi mesin 1 lebih lama daripada mesin 2. Dan kebalikannya,
karena yang di atas itu adalah H0 yang mana tandanya itu adalah kebalikan dari HA, maka kecepatan produksi mesin 1 dia akan lebih cepat daripada mesin 2. Jadi sekarang tergantung mau terima H0 atau tolak H0. Tinggal kita ngambil pernyataan 1 atau pernyataan 2. Sesimpel itu. Oke, jadi kita kembali lagi ke soal. Soal nomor 2, tentukan tingkat signifikansi dan jenis pengujian. Sudah saya jelaskan barusan tadi ya, alfanya adalah 0,05, ujinya adalah uji satu arah atau pihak kanan, right tail, atau yang kita sebut juga dengan upper tail. Karena melihat dari tanda dari HA-nya. Karena kalau tandanya itu adalah lebih besar, berarti gambarnya adalah lebih cenderung kita ngambil arah yang kanan. Ekornya ada di kanan. Makanya kita sebut dengan upper tail. Lalu pertanyaan berikutnya, kita disuruh menghitung hitungnya, T statistik dan degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya rumusnya adalah yang ini. Itu ya. Sebelum kita menghitung T hitung, kita coba hitung degree of freedom dulu ya. Degree of freedom rumusnya ini, jadi kamu tinggal masukin S1 itu adalah 7, diganti 7. Kemudian S2 itu adalah 6, diganti 6. Kemudian N1 itu diganti 50, karena N1 min 1 itu adalah 450 kurang 1 adalah 49, dan ini adalah 50, tinggal dimasukin aja. N2 dikurang 1 berarti adalah 39. Kemudian N2-nya tinggal kamu masukkan angka 40. Lalu kita hitung. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Oke. Kalau kita yang menghitung seperti ini, yang kamu lakukan pertama adalah kamu hitung yang bagian atas dulu. Yang ini dulu yang kamu hitung. Cara menghitungnya adalah menggunakan kurung buka lagi. Karena di sini ada dua variabel, ya udah berarti ada kurung buka 2 kali dan ada pangkat, maka yang luarnya harus kita kurung bukakan juga. Jadi di sini saya akan menggunakan 2 kurung buka. Di mana 7 kuadrat dibagi 50 lalu kurung tutup. Jadi kita mengambil yang hitungan yang awal ini dulu ya. Kemudian ditambah 6 kuadrat dibagi 40 kurung tutup, lalu kurung tutup lagi. Jadi yang dalamnya udah saya tulis semua nih, tinggal pangkat 2. Ya udah pangkat 2. Hasilnya adalah 3,5344. Sekarang kita lihat perhitungan yang kedua. Ini kita ada 2 unsur, yang ini yang warna ungu sama yang warna hijau, yang ini. Tinggal kita masukkan aja perhitungannya. Untuk kalkulator semua langsung bisa kita masukkan ya. Jadi kalau karena di sini ada 2 unsur, saya akan masukkan dia menjadi kurung bukanya 3 kali. 1, 2, oke, kita coba 4 kali deh. Ntar juga kalau kurung bukanya kebanyakan juga nggak masalah. Oke, kita sekarang masukin dulu yang warna ungu. 1 dibagi 49. Salah. Dibagi 49. Kurung tutup. Saya baginya perlahan-lahan dulu nih. Dikali kurung buka 7. Oh, yang ini saya buka lagi, kurung buka lagi. Karena ada pangkat 2 di situ. 7 pangkat 2 dibagi 50 kurung tutup dikuadratin. Jadi kalau kamu lihat di sini ada 7 pangkat 2 dibagi 50, yang ini dulu yang dalam, lalu kamu pangkatin lagi 2. Makanya di sini yang dalam, lalu saya pangkatkan 2, lalu kurung tutup. Jadi ini sudah yang warna ungu nih, udah semua nih warna ungu. Lalu saya kurung tutupkan lagi untuk yang warna ungu. Lalu saya tambahkan yang unsur yang sebelahnya. Dimana 1 dibagi 39 kurung tutup dikali
6 kuadrat. Oh, ini kurung bukanya harus 2 kali. 6 pangkat 2 dibagi 40 kurung tutup dipangkatkan 2 kurung tutup lagi. Oh, sebentar, ada yang salah nih. Udah, kurung tutupnya ngikutin aja udah abu-abunya. Udah deh sama dengan. Oh, ada yang salah. Yang mana salah? 1 dibagi 49, 7 pangkat 2 dibagi 50 kuadrat. Kepanjangan kali ya. Oke, coba kita ulang lagi. Kurung bukanya kepanjangan kayaknya. 1 dibagi 49 kurung tutup dikali 7 pangkat 2 dibagi 50 pangkat 2 tutup, lalu ditambah kurung buka 1 dibagi 39, sebentar, 39 dikali kurung buka 6 pangkat 2 dibagi 40 pangkat 2 kurung tutup deh. Kita lihat. Ya, ini caranya ya. Jadi kurung bukanya kamu pakai kalau memang ya di sini gampangnya gini aja. Di sini kalau di rumusnya ada kurung buka 2 kali ya kamu tulisnya 2 kali. Deh gitu aja lah. Oke, jadi hasilnya yang bawah ini adalah 0, nih lihat 0,040369. Kita ambil 4 angka belakang koma karena di sini ada 69 di atas 5 ya. Maka angka setelahnya jadi naik 1 digit. Jadi 0,0404. Oke, selanjutnya 3,5344 dibagi 0,0404. Kita kerjain lagi deh. 3,5344 dibagi 0,0404. Hasilnya adalah 874851. Kita pembulatannya ke atas. Ketemu di angka 48, ketemu angka 88. Lalu itu adalah degree of freedom-nya. Sekarang kita akan hitung, pertanyaannya adalah rumus T-nya nih. Ya udah tinggal masukin. Di sini adalah X1 adalah 59, sini adalah 59. X2 adalah 56,1, di sini ada 56,1. Begitu pula di sini adalah S1-nya adalah 7, di sini adalah 7. Kemudian di sini adalah 6, S2, maka di sini 6. N-nya di sini ada yang salah ya. N-nya ini adalah dibagi 40. Oke, coba kita hitung. Hasilnya sama nggak nih? Oke, jadi kalau untuk perhitungan seperti ini sama kayak di yang sebelumnya, video sebelumnya 59,4 dikurangin 56,1 dikurangin 0 kurung tutup, lalu kita bagi kurung buka akar dari kurung bukanya 2 kali aja karena ada 2 angka, 7 kuadrat dibagi 50 kurung tutup ditambah kurung buka 6 kuadrat dibagi 40 kurung tutupnya sisa. Oh, salah. Back. Kurung tutupnya sisanya ya ditulis. Sama dengan 3,1624. Oke. Nanti dicek lagi ya di sini ya. Apakah benar 3624? Coba kita hitung sendiri-sendiri aja deh. Akar dari
7. Akar dari 7 kuadrat dibagi 50 ditambah 6 kuadrat dibagi 40. Kurung tutup. Oke, coba ya kita hitung. Kita masukin angkanya. Berarti pembaginya itu adalah di sini adalah 1,3711. Coba kita lihat hasilnya sama enggak? Yang atasnya berarti itu adalah 59,4 dikurangin 56,1. Hasilnya adalah 3,3. Oke. Kadang kita bisa melakukan seperti ini ya. Hitung aja dulu satu-satu yang bawahnya. Kalau memang kamu bingung. Ya udah berarti 3,3 dibagi 1,3711. Hasilnya adalah 2,41. Oke, ini hasilnya udah benar. 2,41. Oke. Tabel T juga nggak perlu banyak-banyak. 2 angka belakang koma juga udah cukup. Nah, berarti sudah terjawab itu. Untuk jawabannya apa? Degree of freedom-nya ini adalah 88. Degree of freedom-nya adalah 88. Dan T-nya adalah 2,41. Pertanyaan selanjutnya. Tentukan T-tabel sama P-value-nya. Nah, kalau T-tabel, balik lagi ke atas tadi. T-tabel itu cara menentukannya adalah dari degree of freedom dengan alfanya. Degree of freedom kita sudah menghitung. Angka 87,51 dibuletin menjadi 88. Jadi kita tinggal ambil 88 dengan alfa 5%, lalu kita lihat tabel T-nya. Degree of freedom untuk T, berarti kamu ada di sini degree of freedom, tinggal ngambil angka 88. Lalu alfa yang disoal adalah 0,05. Lihat deh titik temunya ada di mana dia. Berarti ada di angka 1,662. Karena itu untuk T-tabelnya adalah 1,662. Makanya di sini menjadi T-tabelnya adalah T-tabelnya T-tabel sama dengan 1,622. Iya, betul. Lalu jawaban yang keduanya kita disuruh nyari nilai P-value. P-value itu dapat dari mana? Dari T statistik yang 2,41, kita cari nilai probabilitasnya berapa. Nilai 2,41 maka nilai probabilitasnya berada di antara, kita lihat. Ingat ya, degree of freedom-nya ada di 88. Berarti kalau angka 88 ini, kita lihat lagi. Angka 88, kita cari angka 2,41. Yang mendekati yang mana? Oh, di sini 0,846 belum mendekatin. 1,29 belum. 1,66 belum. 1,9 belum. 2,369. Dan di sini ada 2,6. Berarti angka 2,41 dia ada di antara sini dong. Sehingga P-value-nya yang kamu ambil adalah 0,0005 sampai dengan 0,01. Jangan lupa, ini adalah batas bawah. Karena nilai lebih kecil. Ini bawahnya. Ini adalah bagian yang atasnya. Sehingga kalau nulis 0,005 sampai dengan 0,01. Gitu ya. Jadi ini P-value-nya. Sehingga ketemu angka untuk P-value-nya adalah 0,005 sampai dengan 0,001. Di sini kok ada tanda 1 dikali? Kenapa cuma dikalikan 1, bukan dikalikan 2? Karena di sini adalah 1
tail, yaitu upper tail, sehingga dia cuma dikalikan 1. Oke, kemudian yang D belum selesai. Kita disuruh buat kriteria keputusannya berdasarkan p-value berarti. Berarti kita bandingkan p-value-nya. P-value itu adalah yang sudah kita lihat di sini. P-value. Kita bandingkan nilai sama nilai apa? 0,05. 0,005 itu lebih kecil dari 0,05, 0,01 juga lebih kecil dari 0,05, sehingga tandanya adalah lebih kecil. Dan kalau dia lebih kecil, dia akan sesuai dengan kriteria. Di sini ada kriterianya ya. Kita lihat lagi. Saat p-value lebih kecil dari alfa, maka kita akan menolak H0, sehingga hasil kita menolak H0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jadi tolak H0. Artinya apa kalau tolak H0? Pada saat kita menolak H0, kita nggak mau H0, ini berarti kita coret nih kalimat yang di sini. Kita akan mengambil HA. Artinya apa? Kecepatan produksi mesin 1 lebih lama dari kecepatan mesin 2. Jadi, pengujiannya kita bisa nyatakan bahwa kecepatan mesin 1 memang lebih lama daripada mesin 2. Oke, begitu ya. Jadi cara ini sama dengan di bab 9. Cara konsepnya sama. Intinya adalah pada saat kita melakukan uji hipotesa, kita membuat asumsi, lalu dari dua pernyataan asumsi H1 dengan H0, H0 dengan HA, kita akan melihat yang mana yang lebih betul, lebih cenderung mendekati populasi, ataupun lebih cenderung bisa mengambil kesimpulan dari suatu populasi. Yang akan kita lihat dari apakah dia masuk area tolak H0 ataupun terima H0. Baik, semoga tidak membingungkan ya. Semoga kalian sudah paham. Coba kalian kombinasikan penjelasan saya di bab 9 dengan bab 10. Insya Allah dia akan saling melengkapi. Baik, demikian untuk bab 10 part ke-3. Nanti kita akan sambung lagi untuk video yang terakhir, yaitu bab 10 part ke-4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.